Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Ridwan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat website yang gratis. Nah, hari ini kita sangat mengetahui bahwasanya di era pandemi saat ini, bahwasanya teknologi sangat berkembang cukup pesat dan banyak pola-pola yang berubah. Salah satunya itu tentang komunikasi dari pasien dengan bidan. Nah, jadi untuk salah satu menghubungkan di antaranya itu penggunaan website itu sangat penting. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana menggunakan website yang gratis. Kenapa tidak menggunakan yang berbayar? Karena kita mengerti untuk di awal kita berharap yang gratis ini saja sudah bisa membantu para bidan untuk mempromosikan tentang personal brandingnya sebagai bidan ataupun mempromosikan klinik bidan mandirinya. Nah, manfaat dari website bagi bidan yang pertama itu, dengan adanya website yang dibaca oleh masyarakat sekitar atau oleh orang lain, itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bidan tersebut yang membuat website. Yang kedua, ini akan meningkatkan branding dari bidan atau klinik kebidanan. Tergantung nanti websitenya itu mau digunakan untuk lebih ke personal, ke bidannya sendiri, atau dipergunakan untuk kliniknya. Yang ketiga juga, website itu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pemesanan atau booking online. Selanjutnya, dengan website itu dapat digunakan sebagai pusat informasi mengenai keahlian bidan atau layanan praktek kebidanan. Contohnya misalnya ibu-ibu bidan paham tentang melakukan baby massage atau akupresur atau layanan yang lainnya. Nah, dengan informasi yang kita buat di website, dengan demikian maka orang-orang yang membaca website tersebut akan mengetahui tentang bidan ini keahliannya seperti ini dan seperti itu. Selanjutnya, website juga dapat digunakan sebagai toko online atau publikasi produk yang ingin dijual. Nah, misalnya bidan di website itu ingin menjual, contohnya nyambil dia di website itu ada skincare-nya ataupun yang lainnya, bisa nanti diletakkan di situ sebagai toko online-nya seperti itu. Nah, jadi dengan website itu ibu-ibu bidan semua dapat menjangkau ribuan atau ratusan ribu atau jutaan orang yang dapat membaca berita atau artikel kesehatan yang ibu buat ataupun fasilitas kesehatan yang dibuat di website tersebut. Jadi di era saat ini, di saat dimana orang mulai berpikir untuk misalnya langsung jumpa karena lagi masa wabah seperti ini, maka teknologi seperti website, sosial media itu akan sangat diperlukan untuk terus survive di era pandemi seperti ini. Nah, sebelum nanti kita praktekkan bagaimana cara membuat website yang gratis, ini ada beberapa hal yang perlu nanti diperhatikan. Yang pertama, di dalam isinya itu harus ada headline-nya. Artinya harus ada kalimat awal yang kira-kira bisa memacu orang untuk membacanya di awal. Lalu nanti di dalamnya itu juga harus ada gambar-gambar ataupun video yang bisa menerangkan tentang personal branding bidan ataupun klinik kebidanannya. Harus ada juga call to action, misalnya kalau seandainya mau konsultasi itu kliknya di mana seperti itu. Jadi misalnya kan, atau langsung dihubungkan ke WA. Itu yang paling umum sekarang di Indonesia. Nah, harus juga ada deskripsinya tentang menjelaskan, misalnya kayak klinik kebidanan bidan delima misalnya, atau bidan apa seperti itu ya. Dia harus dijelaskan dia deskripsinya tentang apa-apa. Lalu kalau ada testimoninya tentang ini perlu disampaikan. Tujuannya juga untuk lebih meningkatkan kepercayaan kepada para pembacanya. Nah, sebenarnya website itu yang bagusnya memang yang berbayar. Namun nanti kita merasa kalau nanti di awal ibu-ibu sekalian langsung menggunakan yang berbayar,
takutnya nanti kehabisan dana ataupun nggak fokus jadinya. Jadi kita buat dulu yang gratis. Ketika nanti ibu-ibu bidan sudah memahami manfaat betul dari website ini, baru mulailah beralih ke yang berbayar. Nanti beli domain ataupun hosting. Nah, kalau susah nanti bisa menghubungi tim kita untuk yang berbayarnya seperti apa. Tetapi ini kita mengajarkan untuk yang gratisnya bisa langsung ibu-ibu praktekkan, karena ini hanya tinggal mengklik-klik doang seperti itu. Nah, untuk layanan website yang gratis itu sebenarnya ada beberapa website yang memberikan layanan gratis. Tapi di sini setelah beberapa tahun kita nilai dua layanan ini itu lebih baik ketimbang yang lainnya. Yang pertama itu dia dari aplikasi Wix.com. Ini untuk membuat website yang gratis. Satu lagi dari Google, itu ada site.google. Nah, di sini kita akan mempraktekkan yang Wix.com. Yang pertama, silahkan ibu bisa langsung sambil saya mempresentasikan ini bisa langsung dipraktekkan. Mungkin satu handphonenya digunakan untuk membuka video ini, yang satu lagi langsung dipraktekkan untuk membuka websitenya. Nah, seandainya tidak terkejar, ini video ini bisa dibuka kembali keesokan harinya. Nah, buka aja nanti wix.com. Kita masuk ke Google Chrome ya. Klik Wix aja diklik. Ini wix.com, create your website. Nah, ini jadi memang aplikasinya ini websitenya khusus untuk membuat website seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini. Langsung klik start now. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini untuk login. Bisa daftar, scan passwordnya, atau loginnya langsung dari Facebook ibu sekalian atau dari Google. Contohnya saya dari Google ya. Saya klik Google. Saya pilih yang akun Google saya. Nanti langsung tampilannya seperti ini. Nah, jadi dengan website ini ibu bisa membuat langsung website ibu masing-masing tanpa harus mengerti tentang program coding seperti itu. Tinggal diklik-klik saja mana yang kira-kira perlu, lalu diedit, langsung selesai. Nanti langsung dibuat, klik create new site. Ini kita langsung buat contohnya satu ya. Nah, jadi di sini kira-kira ibu-ibu sekalian ini membuat websitenya itu untuk membuat apa seperti itu? Apakah tujuannya bisnis atau online store atau untuk fotografi, musik, desainer, restoran dan makan, untuk fitness, untuk kegiatan, apakah untuk blog atau portofolio dan CV, atau beauty, nah kecantikan atau yang lainnya. Coba kita klik yang portofolio ya atau CV. Nah, ini kita klik, kita pilih template-nya ataupun nanti halaman mana yang kira-kira mau kita edit seperti itu. Jadi yang terpenting dalam membuat website ini, ibu kerjakan saja, dipilih-pilih, setelah itu tinggal diedit. Jangan takut misalnya mau mengklik mana nanti salah-salah, nanti tinggal kembali lagi. Kalau ada masalah tinggal klik kembali. Misalnya yang contohnya, jadi ini banyak modelnya, silahkan dipilih aja mana yang mau dibuat seperti itu. Misalnya ini ya, kita lihat dulu.
Nah ini misalnya kan kita memperkenalkan contohnya bidan Eka misalnya gitu ya. Bisa buat di sini dia baby massage atau yang lainnya seperti itu. Nanti di sini tinggal diedit misalnya tentang saya, misalkan mahasiswa dari mana, alumni mana, misalnya ada prestasi-prestasinya, ini skill-skillnya, baru ini untuk kontaknya bisa diedit. Misalnya mau buat Instagramnya di sini atau website apanya di sini, Instagram, Facebooknya. Jadi nanti ketika orang membaca bisa langsung diklik. Ini tampilan kalau dia dari laptop, kalau tampilan dari handphone ini diklik. Dia seperti ini. Jadi sebenarnya memang hanya rumit di awal saja, tetapi ketika ibu-ibu sekalian sudah mengerjakannya selesai satu, kan itu yang untuk digunakan untuk seluruhnya. Jadi nanti misalnya mau buat status di Facebook, nanti diletakkan linknya di situ, link websitenya. Baru misalnya di Instagram diletakkan di situ, di bio Instagramnya. Jadi ketika orang ingin mengetahui tentang misalnya contohnya atas nama Bidan Eka, orang tahu oh Bidan Eka ini kayak gini dia seperti itu. Nah itulah dia untuk personal branding yang mau dibentuk di masyarakat seperti itu. Ini saya hanya mencontohkan untuk lebih bagusnya nanti terlepas dari udah belajar dari sini diklik-klik, ibu-ibu sekalian bisa juga langsung buka di YouTube. Di YouTube juga banyak dia penjelasan. Mungkin nanti cara ngeditnya biar lebih bagus. Jadi saran saya mending misalnya menggunakan Wix saja, tapi betul-betul fokus di situ sampai jadi websitenya seperti itu. Nanti buka di YouTube misalnya. Misalnya gini, cara menggunakan Wix misalnya. Wix website. Nah, di sini banyak cara-caranya. Nanti tinggal ikuti saja kalau nanti dari video ini kurang paham. Jadi kita berharap habis kegiatan ini esoknya atau 2 hari lagi ibu-ibu sekalian memang sudah memiliki website. Apalagi di masa pandemi seperti ini orang mulai malas keluar, khawatir jumpa orang. Nah, dengan cara ini mungkin akan jauh membuat lebih bagus untuk personal branding ataupun kliniknya. Misalnya mau membuka layanan pemeriksaan rapid test seperti itu. Jadi buat websitenya seperti itu kan, buat websitenya sekarang gratis seperti itu ya. Nah, nanti untuk edit klik di sini, edit the site. Oke, contohnya ini ya. Namun nanti untuk misalnya menggunakan yang mana terserah ibu saja, nanti kira-kira mau model website yang kayak mana yang digunakan. Ini saya mengajarkan contoh mengeditnya. Nanti misalnya mau ngedit ini diklik aja, diklik. Di sini ada langsung edit text misalnya. Misalnya kita buat di sini namanya Bidan Eka. Eka Yuhani. Untuk ukurannya bisa dikecilkan di sini, bisa juga dibesarkan seperti itu. Edit text. Misalnya dibuat di sini baby massage. Nah, ini untuk isi kontennya ya terserah ibu-ibu sekalian mau diisi apa. Misalnya baby massage
dan ke browser misalnya. Nah, misalnya untuk fotonya change image, nanti pilih aja fotonya yang mana, seperti itu. Nah, kalau fotonya ada di ini, di upload dulu, upload media, cari fotonya di mana, misalnya di komputer ya. Misalnya kita buat foto Dokter Ari ya, contohnya. Nah, nanti seperti ini. Baru misalnya kalau misalnya mau menambahkan sesuatu, misalnya tinggal klik aja ini di add, misalnya tambahkan apa, misalnya mau nambah image lagi bisa, mau buat button misalnya nanti mau yang untuk WA di sini. Nah, ini tinggal tambahkan saja bisa. Ini tergantung kreativitas ibu-ibu sekalian. Mau dihapus juga bisa, langsung delete misalnya. Mau kembali lagi Ctrl Z. Nanti ini deskripsinya lah tentang, atau nanti penjelasan tentang kliniknya kan, kliniknya di mana, baru layanan di klinik itu apa-apa saja misalnya. Ini kalau mau dihapus tinggal hapus saja. Itu hapus, tinggal di delete. Misalnya mau nambahkan di sini, misalnya untuk WA ya, misalnya chat now. Contohnya. Mau dipindahkan kemana terserah, di ke atas. Jadi ini nggak ada sedikit pun ilmu tentang coding, nggak ada, tinggal di drag and drop saja. Misalnya di sini klik change text, buat di sini WhatsApp ya misalnya. Kalau ada linknya masukkan. Ini misalnya masukkan nomornya 08 sekian-sekian gitu.
Ini bisa WhatsApp atau telepon gitu ya. Wah dia. Kontak saya gitu ya. Misalnya. Nah, diklik sini. Nanti misalnya kita mau nambahin apa lagi nih? Nambahin box misalnya. Tambahin box di sini. Ini kalau kita buat sendiri ya. Kalau mau yang tadi dari yang sebelum video kita pilih, tinggal terserah misalnya gitu. Box ini mau diisi apa misalnya. Mau diubah tadi. Misalnya yang ini. Bisa. Kalau misalnya mau nambahkan apa lagi, galeri contohnya misalnya galeri ini di foto-foto selama misalnya melayani pasien dan lainnya itu dimasukkan misalnya. Ini terserah mau masukkan medianya seperti apa gitu. Nanti kalau sudah selesai, nanti semuanya tinggal klik di publish contohnya ya. Jadi ini yang penting ini dipahami dulu, misalnya ini isinya apa saja, misalkan tadi kalau dia udah selesai klik ini silangnya. Ini misalnya mau backgroundnya diubah, halaman belakangnya ini misalnya mengubah yang mana, contohnya saya buat ini ya. Nah, dia kan berubah di belakangnya. Ini untuk menambahkan apa saya mau tambahkan, misalnya mau nambah teks buat kalimat yang mana, nah tinggal dipilih. Mau nambah-nambah foto lagi seperti ini, tinggal dipilih. Mau apa dekoratifnya, box tadi, strip, mau nambahin musik juga bisa. Nanti musiknya langsung dari misalnya diapakan ke YouTube seperti itu. Mau nambah menu. Nanti misalnya mau masukkan misalnya sekalian akun Instagramnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya ilmu yang sangat sederhana tapi sangat powerful. Apalagi ini gratis seperti itu ya. Nanti contohnya kalau sudah selesai, misalnya ibu-ibu sekalian bingung ini model konsep websitenya bagaimana, nanti klik aja di Google itu misalnya klinik bidan mana gitu kan. Nanti contoh aja model websitenya, tinggal diikuti model kayak gitu, apa-apa aja yang di dalamnya. Itu memudahkan kita untuk cari inspirasi sih. Nanti ini website kita jadinya, tadi kan saya pakai akun yang Sapa Dokter ya, sapadokter.wixsite.com seperti itu ya, nggak apa-apa karena kan gratis dia ya. Nanti kalau saya mau berbayar bisa, misalnya tadi bidaneka.com seperti itu, domainnya dia beli lagi. Cuman kenapa kita nggak ngajarin yang itu, kita maunya dipahami dulu tentang fungsi website ini, sudah mulai berkembang, sudah mulai bagus, nanti baru pelan-pelan beralih ke yang berbayar. Cuman pakai ini saja sudah sangat powerful kok, seperti itu. Nah, saran saya nanti kalau ngedit, pastikan dia tampilannya enak dipandang untuk yang versi mobile atau handphone seperti itu. Kalau dia nggak enak nanti dipandang, karena mayoritas orang pasti melihatnya dari handphone seperti itu. Makanya nanti settingan di sini dilihat.
Nah, seperti ini masih ada kurang bagus ya kan, langsung edit lagi. Misalnya di sini editnya bisa juga langsung dari sini, langsung dari handphone itu, seperti itu. Nah, atau nanti kalau susah ininya, buka dari yang desktopnya biar lebih enak nengoknya. Nanti dilihat lagi dari versi handphone ini bagaimana tampilannya. Nah, ini saya jelasin yang tentang penggunaan dari Wix. Nanti saya contohkan ini website kita yang berbayar seperti itu. Jadi ada pembandingnya sama orang ibu sekalian. Misalnya kita buka website dari Sapa Dokter ini ya. Kalau dia yang berbayar, nanti dia seperti ini, dia sapadokter.org ya, organisasi seperti itu ya. Nanti dia tampilannya kok berbayar seperti ini. Ini kita domainnya, ini domain itu dia yang sapadokter.org ini, itu domain itu bayar sekitar di bawah 200.000 lah, sekitar 180 ribuan per tahun. Nanti untuk hostingnya ada lagi. Hostingnya kalau yang paling murah itu nanti ada sekitar 180-an juga per tahun. Jadi mungkin untuk 1 tahun itu butuh sekitar minimal 300.000 minimalnya ya. Nah, jadi memang kesulitannya juga nanti kalau yang berbayar, ibu-ibu harus mengerti tentang ini sih, tentang cara nginstal-nginstalnya. Jadi terlalu repot untuk misalnya kalau websitenya itu yang berbayar. Jadi pakai yang gratis saja, karena itu sudah sangat powerful. Jadi tadi silakan pilih aja template yang mana. Tadi saya pilih yang lain kan. Ini lebih banyak templatenya. Jadi dilihat aja dulu, dilihat dulu kira-kira mana yang paling enak ngeditnya nanti, baru diedit-edit sesuai kaidah kita tadi yang ini. Jadi isinya itu kok bisa ada headline-nya. Jadi ini bisa untuk personal branding atau misalnya mau buat tentang artikel gitu ya, artikel tentang contohnya kayak yang lagi tren sekarang ya COVID-19 seperti itu ya. Misalnya fakta-fakta terbaru tentang COVID-19 seperti itu headline-nya. Nanti disebarkan, nanti dibawa penulisnya misalnya Bidan Eka contohnya yang tadi. Nanti gambar-gambarnya ditaruh, misalnya untuk konsultasi tentang kesehatan misalnya, nggak apa-apa. Zaman sekarang itu memang bidan maupun dokter itu memang harus betul-betul jemput bola kepada pasiennya seperti itu. Karena adanya wabah ini orang semakin ketakutan. Kita ketahui bersama sekarang malah di masyarakat itu nggak ada penyakit yang lain kecuali COVID. Nah itu bahayanya. Jadi kita harus banyak juga ngasih edukasi ke pasien-pasien kita. Misalnya nanti ibu-ibu sekalian udah belajar tentang baby massage contohnya, atau tentang akupressure atau ilmu yang lain lah seperti itu. Nanti buat websitenya khusus seperti itu, nanti disebar-sebarkan ke yang lainnya. Jadi sekali saja kita buat, tetapi itu akan berdampak panjang atau bisa digunakan sampai batas yang tidak kita tentukan seperti itu. Jadi cuman repot sekali tapi manfaatnya bisa sangat panjang. Nah, kalau tadi untuk mau contoh tadi dari Wix, misalnya mau dari Google, ini dari program Google ya, mereka juga buat untuk yang versi gratisnya websitenya. Nanti klik saja Google Site seperti itu. Ini saya ngajarkan dua ini aja ya. Tinggal nanti dipilih mau gunakan yang mana. Tapi kalau saran saya dari Wix itu sudah sangat bagus sih. Google Site. Diklik. Nanti ibu-ibu sekalian masuk ke akun Google-nya. Ini tadi akun Google saya kan. Nama Sapa Dokter. Nah, nanti mulai situs Anda pertama kali misalnya ini. Di sini ada klik. Oh, ini diklik di sini buat situs baru.
Nah, saya rasa kelemahan dari yang Google Sheet-nya ini, dia nggak banyak pilihan untuk misalnya mau milih template yang seperti apa. Jadi ibu-ibu sekalian harus membuatnya dari awal seperti itu. Misalnya tadi seperti ini ya, Bidan Eka contohnya. Gini. Misalnya mau diubah gambarnya, contohnya memakai yang mana, yang ini contohnya, pilih. Nah seperti ini kan. Jadi kalau ada mau masukkan ini disisipkan yang mana, misalnya mau masukkan ini ya. Nah ini tadi masukkan fotonya, misalnya mau upload apa, foto ya, atau kalau mau masukkan dari akun YouTube bisa, atau mau masukkan peta bisa juga. Misalnya upload gambar, misalnya tadi foto Dr. Leo yang narasumber kemarin, itu jangan Bidan Eka ya, ikut aja Dr. Leo SPOG misalnya. Nah di sini jelaskan tentang misalkan tentang keahlian atau apalah seperti itu. Ini butuh dicatat-catat dulu sih apa yang mau ditulis seperti itu. Ini saya hanya membuat gambarannya aja gitu. Nanti misalnya mau masukkan apa lagi, masukkan gambar lagi, ini tinggal ada tata letaknya. Kalau ini misalnya kita klik lagi, nah sini dia masuk gambar, entah mau dimasukkan gambar atau YouTube, teksnya buat di sini, gambar YouTube teksnya buat di sini gitu. Saya masukkan YouTube ya, YouTube-nya kita cari misalnya. Jadi misalnya ibu-ibu sekalian udah punya YouTube contohnya, misalnya kita cari persalinan ya, misalnya tahap-tahap persalinan normal, contohnya ini aja ya. Ini di copy, kontrol copy, tadi masukkan di sini, kontrol paste, pilih, besarkan seperti itu. Nah di sini ada akun YouTube-nya, jadi orang nanti waktu buka websitenya langsung ada di sini. Jadi misalnya ibu-ibu sekalian punya YouTube atau apa, bisa langsung dimasukkan juga semuanya. Jadi sekalian orang tahu, oh ternyata misalnya kayak Dr. Leo ini dia ada misalnya kayak laparoskopi, misalnya dilakukan tindakan operasi sesar dan lain-lain sebagainya. Nah ini banyak tombol-tombolnya, misalnya memasukkan tombol ya, misalnya tombol WhatsApp contohnya ya, tautan. Nah cara membuat tautan WA itu biar nanti ketika langsung diklik langsung terhubung, itu caranya seperti ini. Klik, ibu tulis wa.m.me garis miring, yang nomor ibu itu nomor kita kan nomornya kosong di awalnya ya, kosong itu kan 62, jadi dibuatnya dia 6208 misalnya 0852 71183 misalnya ini. Jadi ketika ini link ini diklik, dia langsung terhubung ke WA yang atas nama ini. Jadi tinggal buat wa.me garis penghubung, nolnya ini diubah jadi 62 seperti itu, 08
Kontrol copy, kita pastikan di sini, kan sisipkan misalnya di sini, di sini aja lah. Nanti untuk tampilan rapinya ya ibu dirapi-rapikan, bagusnya gimana. Intinya kalau memang mau terserah, mau dari Google ini juga bisa, mau dari Wix juga tadi bisa, sama saja. Cuman kalau dia Wix bisa langsung kita pilih, misalnya kita mau lihat yang mana, seperti itu. Nanti kayak tampilan dari handphone contohnya, kita klik dari sini. Misalnya, tampilan dari handphonenya seperti ini. Nanti Dokter Leo, kalian nanti isi lagi lah WhatsAppnya, nanti diklik langsung terhubung ke WA orang ibu. Karena ini tujuannya untuk lebih memudahkan pasien kita untuk berinteraksi dengan kita, apalagi di tengah wabah seperti ini yang kita sendiri nggak tahu ini bakal sampai kapan berakhirnya, seperti itu. Jadi ini saya hanya menstimulus ibu-ibu sekalian bagaimana betul-betul mulai menggunakan website untuk pribadinya ataupun kliniknya. Untuk belajar lebih lanjut, karena ini kan ilmunya kalau dipraktekkan ini mungkin bisa sampai seharian. Jadi ini saya hanya berfungsi untuk menstimulus ibu-ibu sekalian. Untuk lebih maksimalnya belajar dari YouTube itu banyak kok. Misalnya kan cara membuat website dari Google contohnya. Cari yang video. Ini banyak kok. Itu nanti langsung YouTube ya. Klik YouTube-nya di sini. Google Site. Nah ini penjelasannya sangat banyak dengan Google Site, bahasa Indonesia juga kok. Jadi pilih saja satu, lalu betul-betul dibuat websitenya. Nah sebelum buat website, saran saya nanti buat dulu gambarannya. Misal di website itu kayak tadi headline-nya apa mau dibuat, misalnya contohnya kayak ya udahlah, misalnya headline-nya itu nama ibu-ibu sekalian aja, misalnya tadi Bidan Nurliana contohnya, atau kalau mau nama kliniknya misalnya klinik mandiri tak apalah, seperti itu kan. Baru siapkan foto-fotonya dari awal, atau foto-foto ibu sendiri atau foto-foto klinik seperti itu. Baru misalnya yang mau dijelaskan tentang apa, misalnya klinik itu layanannya apa saja, misalnya kayak imunisasi ya kan, persalinan, atau mau misalkan cek kadar gula darah, misalnya kolesterol atau yang lainnya. Nah setelah sudah selesai nanti websitenya, ibu-ibu sekalian, misalnya setiap posting di Facebook atau Instagram itu letakkan masukkan link websitenya. Jadi mungkin waktu nanti misalnya posting ini tentang kerjaan apa gitu kan, diklik apa aja di paling bawah buat nanti dia link websitenya itu. Jadi ketika mungkin beberapa orang kan penasaran, dibuka, nanti itu bertahun-tahun seperti itu, berbulan-bulan akan membentuk kepercayaan orang, oh ternyata ibu ini tentang gini gitu. Jadi walaupun nanti misalnya kan postingnya tentang masak seperti itu, nggak apa-apa, nanti di bawahnya itu masukkan link website ibu sekalian. Nah ini harus dibiasakan sejak awal seperti itu. Nah jadi yang kedua tadi, usahakan misalnya orang untuk bisa langsung terhubung ke WA ibu. Apalagi sekarang kayaknya orang udah mulai jarang melakukan SMS atau telepon, lebih banyak orang sekarang melakukan WA seperti itu. Linknya buat yang seperti saya katakan tadi, kayak misalnya dibuat wa.me, ini bisa langsung dikerjakan sekarang ya, wa.me garing 062 itu 0 baru 8 baru isi nomor ibu berapa,
baru ini coba copy paste, nanti diklik, bisa nggak langsung terhubung ke WA ibu-ibu sekalian, agar orang tidak kerepotan, misalnya mau menghubungi ke WA harus nyimpan nomornya dulu, apanya dulu. Jadi sekarang kita harus betul-betul servisnya jauh lebih bagus seperti itu. Jadi ini tadi sudah kita jelaskan tentang Wix sama Google Site. Silahkan pilih saja, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau tadi yang di Wix ini template-nya sudah ada, tinggal diedit-edit saja. Kalau pakai Google Site ini, apalagi dari Google, mungkin lebih bagus nanti kalau dia diklik mungkin ya. Tapi kita harus membuatnya dari awal, seperti nggak ada contohnya seperti itu. Tapi itu bisa ibu pelajari nanti dari YouTube yang lain, pelajari. Jadi kita berharap selepas pembelajaran ini 2 hari lagi atau 3 hari lagi betul-betul sudah ada website ibu masing-masing. Apalagi ini kan yang gratis, bukan berbayar seperti itu. Dan setelah itu setiap memposting tadi Facebook atau Instagram, kalau di Instagram link bio-nya itu harus diletakkan, dibuat di situ. Jadi setiap orang mengetahui, oh bidan ini websitenya tentang ini, dia menjelaskan tentang ini seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang cara membuat website. Ini hanya stimulus saja kepada ibu-ibu sekalian, dan ini hanya akan menjadi hal yang sia-sia ketika ibu-ibu sekalian tidak langsung mempraktekkan, langsung mengeksekusinya bagaimana cara membuatnya. Jadi selepas dari video ini mulai dipraktekkan. Kalau nggak ngerti nanti buka di YouTube itu banyak sekali pembelajarannya. Yang intinya 2 hari lagi atau 3 hari lagi seharusnya ibu-ibu sekalian sudah memiliki website. Nggak apa-apa websitenya jelek dulu, nggak bagus, tapi dengan langkah yang pertama itu akan menjadi satu acuan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.